Yah, meskipun ini hanya tubuh bawaan, tetapi metode saluran dewa yang dimiliki oleh tubuh bawaan juga dapat digunakan untuk tubuh yang diperoleh, dan penampilan tubuh yang diperoleh tidak seburuk tubuh bawaan. Menghadapi senyuman Yipi Bai Guanxing, Hua Daoru memiliki wajah cantik pada awalnya, tapi segera berkata dengan serius, meskipun sepertinya aku tidak bisa mengalahkanku, itu cukup bagus. Aku bisa menerimanya. Dapat diterima. Tanda seru. Qin Yichen tercengang saat itu. Apa yang bisa diterima? Brother Stargazer, tunggu sebentar. Kebahagiaan ganda itu datang ke pintu. Bukankah Anda mengajari Sister Daoro untuk membuat jijik Kaisar Yuan Tian? Itu digunakan untuk membuat jijik Kaisar Yuan Tian. Setelah mendengar ini, Bai Guanxing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tapi siapa yang bilang itu palsu? Sudut mulut Qin Yichen bergerak-gerak, hanya untuk merasa berantakan karena angin. Siapa yang memberitahunya bahwa itu palsu? Siapa yang memberitahunya bahwa kebahagiaan ganda itu nyata? Qin Yichen benar-benar terpana. Dia hanya tahu bahwa setelah melihat Hua Daoru, dia terus-menerus terkejut. Tetapi dia tidak menyangka bahwa yang sebelumnya hanya makanan pembuka. Pada saat itu, dia melihat sepasang mata cerah platinum yang berkedip indah, dan masih membesarkan Hua Daoru, yang tersenyum ringan. Qin Yichen hanya merasa kepalanya linglung. Ada terlalu banyak slot, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, Bai Guanxing masih terlihat seperti wajah tersenyum Yipi. Daoro merasa baik. Bagaimana denganmu, Yichen? Apa kesanmu terhadap Daoro? Pantat yang mengesankan. Qin Yichen hampir membalikkan meja. Akhirnya tenang, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan Hua Daoru. Gadis Daoro, maafkan aku. Aku tidak ingin menyinggung perasaanmu sekarang. Kamu luar biasa, apapun yang terjadi. Tapi, setelah Qin Yichen berkata, dia menoleh dengan keras dan menatap Bai Guanxing. Tapi ini hanya 1 jam sejak kita bertemu. Apa masalahnya? Bai Guanxing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan senyumannya bahkan lebih lucu. Hei, tiba-tiba aku teringat beberapa permainan yang beredar di antara orang-orang kecil. Tampaknya melalui pernikahan di tempat-tempat sakral seperti pohon tusan, meninggalkan tanda komunikasi seseorang, dan kemudian menunggu seseorang untuk bertemu. Kemudian bahkan jika Anda tidak berada di bidang bintang yang sama, atau planet lain di bidang bintang yang sama, Anda dapat menggunakan harta komunikasi untuk berkomunikasi terlebih dahulu. Dan bila Anda bisa, kemudian memadatkan bayangan komunikasi, dan kemudian jika Anda puas, kamu bisa bertemu. Dan terkadang, kamu bisa memutuskan seumur hidup begitu kamu bertemu. Yichen, jika kamu tidak tahu permainan semacam ini, itu terlalu bodoh. Qin Yichen benar-benar mengangkat meja kali ini. Yah, itu semua bohong. Aku bisa dengan mudah menjadi Kaisar Yuan Heaven setelah dikirim kepadamu. Tapi sekarang kalian berdua telah bertemu terus terang, dan keduanya menganggap satu sama lain baik. Qin Yichen gemetar karena marah, dan beruntung Putri Wenxing tidak ada di sana. Jika tidak, dia akan diajari apa itu tangan 36 kaisar tanpa mencetak menit. Qin Yichen mencoba menenangkan nafasnya. Dia merasa tidak bisa membiarkan Bai Guanxing berkedip. Dia harus mengambil inisiatif dalam topik. Jadi, keberuntungan klan naga sejati ada hubungannya dengan aku dan Nona Daoru. Kebahagiaan ganda. Bai Guanxing terlihat serius. Tetapi Qin Yichen dengan jelas menyadari bahwa orang ini menahan senyuman. Ini sangat sederhana. Karena setelah keberuntungan menimpa Anda, kelanjutan balapan secara alami akan ditanggung oleh Anda. Qin Yichen tertegun. Tetapi senyum Bai Guanxing menjadi semakin jelas. Aku tidak memberitahumu. Sekarang hanya ada sedikit keturunan naga sejati. Dan bahkan setelah diskusi panjang dengan saudari Huasu, aku setuju bahwa saya mampu untuk melanjutkan balapan. Sobat, Anda adalah satu-satunya untuk saat ini. Kelanjutan balapan? Qin Yichen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ketika keempat kata ini ditekan, dia merasa bahwa alasan apapun untuk membantah sangatlah lemah. Jadi, ini cara surga memiliki yin dan yang. Dan sambil membawa keberuntungan, itu juga dapat menanggung malapetaka yang sesuai. Permaisuri Huaxu tidak suka mendengar kata-kata ini. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa keluarga kita lembut? Menurutku kamu pasangan yang cocok. Dan jika kamu tidak percaya pada pertarungan dengan Daoru, lihat siapa yang menang. Kukatakan padamu bahwa hal baik seperti ini sudah ada sebelumnya. Dan aku tidak tahu berapa banyak naga yang harus mematahkan kepalanya. Qin Yichen menatapnya dengan mata memerah, tetapi masih tidak membantah apapun. Hanya duduk di sana dengan kepala tertunduk. Hua Daoru berperilaku sangat baik. Gadis Daoro, maaf. Benar bahwa permaisuri Huasu benar. Hua Daoro memang sangat baik. Dan bahkan yang pertama dapat mengatakan bahwa dia mungkin juga melawan Hua Daoro, yang menunjukkan kekuatan yang terakhir. Dari segi penampilan, dan temperamen, semuanya sempurna, seperti dangkal, tetapi tetap indah. Tapi masalahnya adalah, dia bisa menerima hal-hal lain. Dan bahkan memintanya untuk menelan semua darah yang terbangun dari tubuh yang diperoleh ke Hua Daoru.
Tapi ini satu-satunya hal yang tidak bisa dipaksakan. Dan, Nyonya Huaxu, benang merah apa di tanganmu? Tunggu sebentar. Orang-orangan sawah itu jelas sepertiku. Permaisuri Huaxu tertawa 2 kali, dan diam-diam menjerat benang merah dan kedua penjahat itu bersama-sama. Ini, trik kecil. Jika saya tidak memberitahu Anda tidak akan melihatnya. Mendesis. Layak menjadi permaisuri Huaxu, dia bisa berbicara dengan bijaksana, segar, dan halus saat dia mematikan topik. Bai Guanxing duduk di sana dengan lengan oke menopang pahanya. Katakan saja, bisakah kalian berdua bergaul dulu, kan? Qin Yichen diam. Benar bahwa menjadi pasangan Tao dengan Hua Daoju bukanlah malapetaka yang disebabkan oleh keberuntungan. Sebaliknya justru merupakan keberuntungan yang besar. Dia tahu betul bahwa tanpa keberuntungan dari klan naga sejati, dia tidak akan pernah memiliki akses ke mutiara klan Tianjiao seperti Hua Daoru. Qin Yichen membuka mulutnya, hampir membantah. Tetapi mata licik Putra Baize dan Permaisuri Huaxu bertemu. Pada saat itu, Qin Yichen gemetar. Ini sangat istimewa dari pernikahan paksa antara Putra Baize dan Putri Naga Sejati. Qin Yichen dengan serius curiga bahwa benang merah dan 2 penjahat di tangan Nyonya Huaxu pasti bukan untuk bersenang-senang. Mungkin ada metode yang lebih kuat. Memaksa yang baik menjadi pelacur. Tetapi segera, melihat inspirasi Qin Yichen, dia menemukan alasan untuk membantah. Mani Huaxu, generasi muda tiba-tiba memiliki masalah dan belum menemukan jawabannya. Kamu berkata, itu saja. Sejak bencana itu telah berlalu puluhan juta tahun, dan keturunan dari semua kelompok etnis telah layu. Bagaimana gadis yang lembut itu lahir? Tanda seru. Dan Sister Wanner. Karena mereka bisa lahir dan masih sangat baik, itu berarti perlombaan harus memiliki cara untuk melanjutkan keturunan. Karena ada metode seperti itu, dia dan Hua Daoju tidak perlu menjadi pasangan Tao sama sekali. Meskipun pertanyaan ini sangat menyakitkan, bahkan tidak ada yang bisa dilakukan, Qin Yichen tidak tahan dengan siksaan jiwa Putra Baize dan Putri Naga Sejati. Selain itu, Qin Yichen sangat penasaran dengan Long Wanner lembut Hua Dao. Karena perlombaan bisa berlanjut, mengapa dia harus mencarinya? Tapi Qin Yichen juga diam-diam bangga. Pertanyaan yang dia ajukan sepertinya bisa memahami titik buta masalah ini.